Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, satu sukacita terbesar ketika ada orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu pengalaman yang berharga, yaitu pengalaman kekal karena mereka diselamatkan oleh Kristus melalui kebinasaan dan Yesuslah yang menyelamatkan itu. Kali ini teman-teman, dalam pengakuannya dia adalah seorang dokter. Dokter yang percaya Yesus dan dia menjadi dokter haji. Dia mengalami Tuhan Yesus dan itu adalah urusan pribadinya. Ingat, ini untuk kalangan yang mau memakai logika berpikirnya dengan baik, dan ini pengalaman pribadi. Jadi jangan kepanasan. Teman-teman, bagaimana dia merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingat, karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini, maka ia menyelamatkannya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita dengar video berikut ini teman-teman. Jangan skip supaya mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Ya Pak, saya sekarang umurnya 67 tahun. Saya sudah pensiun PNS. Saya seorang dokter yang mengabdi, ya, jadi dulu tahun 86 ya saya lulus dokter. Kemudian bekerja. Nah, sekarang sudah pensiun. Saya masih dipakai oleh negara, ya, masih dipakai di bidang saya, di bidang kesehatan. Nah, kenapa kok saya bisa ikut Tuhan Yesus ya? Padahal dulu ajaran tersebut sangat dilarang oleh ajaran saya dulu, orang tua, dan biasa ya seperti dulu. Dan saya juga dulu berperilaku juga tidak baik. Setelah ikut Tuhan Yesus, sekarang saya sudah lega, enteng, ya, bahagia, tenang. Jadi dulu memang begitu. Jadi dengan kehidupan saya, sekarang saya kan sendiri ya, suami sudah tidak ada. Nah, anak sudah menikah, jadi saya tinggal hanya berdua cucu saya. Jadi saya itu diterima ikut Tuhan Yesus berikut cucu saya. Jadi karena di dalam satu rumah itu cuma berdua, ya dua-dua ini aja gitu. Cucu saya itu umurnya sekitar 21-an ya sekarang. Nah, cucu saya yang sekolahnya kan biasa ya, sekolah agama dulunya ya. Yes. Nah, jadi kami berdua, awalnya saya dulu. Jadi waktu itu sebenarnya pertanyaan sudah lama ya di batin saya. Waktu saya SMP, saya kok boleh bersuami ya, istrinya lebih dari 4 ya bisa. Saya akhirnya kan saya orang eksak ya, karena saya dulu sekolahnya kan zaman dulu kan IPA ya, apa-apa kepastian. Nggak mungkin ya, saya harus teliti kan ya. Akhirnya banyak hal-hal yang saya pertanyakan tuh di dalam agama saya dulu ya. Pokoknya hal-hal. Nah, makin kesini banyak hal juga yang saya lihat di dunia ini ya. Ada teroris, ada bom, tapi yang kelihatannya memang pelaku-pelakunya kan bercadar ya. Waktu dulu ya, saya zaman dulu tuh di Indonesia nggak ada yang pakai jilbab ya, zaman saya masih kuliah itu belum ada yang pakai jilbab. Apalagi waktu saya SMP, saya kan besar-besarnya di Jakarta ya, saya dari Palembang kan aslinya. Nah, kemudian seperti biasa pendidikan agama itu kan saya sekolah biasa ya, sekolah negeri biasa. Kemudian berjalannya waktu, ya udah jalanin aja deh kan gitu ya, jalanin. Nah, kemudian juga saya waktu PNS tuh saya dapat tugas dari negara ya, dapat tugas. Masih dengeran ya Pak ya? Halo? Lanjut, halo? lanjut. Suara saya terdengar ya Pak? Jelas sekali Bu, lanjut, Ya. jelas sekali. Mantap Bu, lanjut Bu. Ya. Haleluya, haleluya. Kita bikin semangat buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita bikin semangat. Ya. Kita Ya, memuji ya. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lanjut Bu, lanjut. Ya. Luar biasa. Lanjut. Jadi, nah kemudian saya dapat kesempatan saya seperti zaman dulu kan, kalau kita jadi dokter harus ke daerah ya, ke WKS zaman dulu, wajib kerja sarjana, nggak kayak zaman sekarang. Dulu kan otomatis jadi PNS kan. Teman-teman saya di Papua juga banyak Pak yang sudah meninggal tuh kemarin. Dokter siapa tuh, aduh lupa saya, yang rambutnya gondrong itu, udah tua sih ya. Terus saya cerita saya dapat tugas
Nah, karena saya dokter di pemerintahan, puskesmas waktu itu, tugas haji, PKHI, tenaga kesehatan haji, saya dokter haji. Jadi saya berangkat tahun 93, 2 kali saya tugas, dan 98. Yang pulang-pulang kerusuhan Jakarta itu Pak, yang uangnya dulunya realnya 500 terus naik jadi 3.000 kalau nggak salah waktu Tahun 97 ya, Krismon 96. ya, Iya, kita mengalami itu Bu ya. Ya, kalau 93 itu saya ngalamin panasnya di sana di Mekah Madinah tuh panas yang serangan kayak kemarin. Panas yang meninggal, banyak meninggal itu. Tapi tiap tahun memang banyak meninggal saya lihat ya. Jadi memang saya dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus. Hei Nujulia, kamu pergilah gitu ya. Kamu lihat di situ. Yang sekarang yang saya ini sekarang saya telah sekarang saya disuruh kesempatan. Nah, kemudian saya kok nggak seperti orang yang harus menjadi haji yang mabrur ya, mabrur. Saya ikutin rukunnya saya ikutin. Tapi mohon maaf sekali, saya cium hajar aswad. Tapi di tahun 93 dengan susah payah, kemudian saya sholat di Raudatul Jannah. Namanya jadi lupa. Tempat ijabah itu. Raudatul di situ di Madinah itu ya, dekat makam Muhammad. Nah, dekat situ, dan saya juga makamnya itu kan ditutup sama teralis ya, dan dijaga oleh itu apa sih, bukan kalau kita bilang tentara, apa sih lah, pasukan apa askarnya dijaga ya. Saya nggak, jadi kita harus berdoa di situ supaya dapat syafaat katanya nanti. Nah, sudah saya menjalankan semuanya. Tapi saya nggak menemukan yang saya pikir bukti sejarahnya apa ya di situ. Saya lihat cuma tulisan, ini Gua Hiro, ini Padang Arafah, nanti kita di sini. Terus kemudian di sini ada buat perang Handak, lapangan perang aja gitu yang dilihat ya. Mohon maaf sih yang dulu ya. Saya nggak ngelihat bukti-bukti sejarahnya ya. Gimana ya saya pikir. Tapi memang semua orang pasti terkagum. Saya lihat juga yang datang ke sana, yang pergi haji di sana itu rata-rata ya saya nggak menemukan orang-orang Eropa. Saya bilang, seluruh dunia ke sini, tapi kan maksimal paling 2-3 juta yang numplak di situ, sedangkan manusia di dunia ini kan berapa miliar. Haji atau haja Bu kalau haji. dipanggil haji ya? Apa Pak? Kalau orang Islam dipanggil haja atau haji? Kalau perempuan haja. Saya juga di situ Siti Rahma kan mereka panggilannya macam-macam, dipanggil Siti Rahma, kesayangan gitu ya. Kalau haja itu maksudnya tamu, kita kan tamu Allah kan katanya, kita tamu dipanggilnya haja. Nah, tapi di sebenarnya banyak cerita-cerita lucu sih di waktu saya ke sana tuh. Anak kita tuh satu kloter itu kurang lebih 500 jemaah. Tenaga, nanti kita tidurnya di namanya maktab tuh hotel. Biasanya satu maktab tuh membawahi 5 kloter. Waktu itu saya masih Jawa Barat ya. Saya di Banten tinggalnya. Itu masih Jawa Barat, jadi biasanya tuh tenaga medis tuh ngumpul satu tenda. Nah, di situ biasalah kita kalau dokter kan bercanda-bercandaannya suka, malum lah teman-teman kan suka bercanda-bercanda jorok gitu ya, biasa ya orang medis. Yeah. Masih muda ya, bercanda-bercandaannya begitu. Pokoknya banyak-banyak cerita lucu lah di sana. Cerita-cerita pengalaman lucu yang saya dapat gitu. Pengalaman macam-macam ya Pak ya pengalamannya saya. Yeah. Pokoknya banyak-banyak cerita lucu lah di sana. Ya, ini cerita-cerita pengalamannya jadi double. Lanjut. Ya, terus udah ke situ. Jadi saya berpikir, kok ini cium-cium nangis ini kok bukannya ini musyrik ya dalam hati saya. Bukan ajarannya ini musyrik. Saya ngelempar itu juga, lempar jumroh di Ula Ustaqobah nama sumurnya ya. Terus tapi lu ambil batu di Mina, terus harus pakai bawa senter. Kenapa? Karena kadang-kadang yang diambil bukan batu, tapi kotorannya orang hitam itu kan, orang-orang yang Afrika itu. Iya Pak, orang Afrika itu kan nggak di hotel, dia di pinggir-pinggir tidurnya. Tapi sembarangan. Iya, hati-hati sama batu. Waktu itu saya sekarang nggak tahu deh. Dulu itu kita. Tahun berapa itu Bu? Tahun berapa waktu itu? Saya kan 93 Pak. 93. 98. Sebelum 93 itu ada terowongan Mina ya, kasus terowongan Mina kok. Iya. Nah kemudian, kalau lagi musim haji itu kan kita di Padang Arafah, hajinya itu kan di situ, di Arafah itu. Nah di Padang Arafah itu yang sebenarnya jaraknya dekat karena numpuk, akhirnya bisa bermalam melewat waktu gitu ya. Itu ceritanya di sebenarnya banyak cerita di situ. Oke, jadi saya waktu itu
mengalami begitu hati-hati mengerikannya orang sana ya, kalau ngelihat perempuan nggak nenek-nenek nggak apa kayaknya nyosor aja itu ya orang-orang gitu ya. Iya Pak. Terus saya juga waktu ya namanya, oh itu dong, itu nah, suatu hari saya bilang itu dong, kan kita petugas tuh ada no kloter dan non kloter. Kalau saya yang kloter yang mengikuti kelompok terbang, kayak yang non kloter kan standby di sana. Nah biasanya yang tugas itu dari Depak dulu namanya Depak, sekarang Kementerian Agama dan Kesehatan. Nah kemudian suka tunjuk tuh loh dok, yang lagi di telepon umum kan di situ ada telepon umum yang pakai koin tuh waktu itu ya. Itu hati-hati loh, itu kan bisa dipakai dok katanya. Kadang-kadang orang Indonesia juga loh. Wanita nakal, WPS, wanita pekerja seks itu, ya nanti mereka janjian ke sana. Terus kalau kita mau abdas itu buang air ya, turun itu udah berpakai lift, saking besarnya itu kamar mandi apa sih toiletnya tuh. Nah kita mesti hati-hati, yang jaga di pintunya itu, yang jaga-jaga kadang-kadang itu ini laki atau perempuan karena pernah ada yang diperkosa orang Malaysia. Jadi harus berdua, bertiga bahkan, tempatnya besar dan sepi. Kan orang-orang sana badannya besar nih, kita sekarang suka ngeri juga. Pakai cadar, ini laki apa perempuan ya, kan gitu. Orang Indonesia kan badannya kecil. Nah itu ya, oke lah ceritanya di sana. Nah setelah itu, nah kenapa saya mulai itulah, itu mulainya itu waktu COVID. Nah kuatnya itu COVID. Waktu COVID, anak saya telepon, saya nggak boleh praktek karena mama udah tua. Terus COVID yang teman saya banyak meninggal juga, kan teman mas dokter ini meninggal, waduh. Waktu itu Pak, ingat kan Pak, waktu corona tuh ya, 2019, yang banyak yang 2020 ya, 2020. di situ. Nah di saat itu semua orang minta tolong ke saya kan, waktu oksigen nggak dapat oksigen, saya nggak bisa bantu, akhirnya pagar dikunci. Pagar dikunci. Nah disitulah berapa hari, nah saya mulai ada waktu. Biasanya kan saya nggak ada waktu. Mulai ada waktu, saya buka. Ada waktu termenung tuh saya mulai, saya memang mengaji, cuman kan kita kalau ngaji kalau nggak baca terjemahannya nggak ngerti kan. Iya betul. Nah terus satu hari saya pertama kalinya tuh ada YouTube-nya Christian Prince yang orang luar. Iya orang luar. Nah itu terus sepintas itu di situ terus saya lihat ini orang kok ngatain banget sih, maki-maki, pokoknya menjelek-jelekan agama saya yang lama. Akhirnya saya penasaran, saya buka, mana terjemahan ya, saya cari terjemahan Quran, saya cari nggak, ini akhirnya ketemu, terus begitu saya baca, oh iya bener juga nih katanya itu Christian, seperti tadi contohnya sperma dari tulang sulbi, tulang dada dan madu itu keluarnya dari perut, lebah dan sebagainya kan waktu itu kan banyak hal. Ini orang dalam hati saya lihat terus memang sih saya sudah mulai ragu, saya waktu itu sudah mulai karena semua saya jalanin kan, saya sholat tahajud, saya iktikaf segala macam, saya kok hati saya nggak bisa ketemu Tuhan gitu hati. Akhirnya suatu hari saya mencari Tuhan, saya dosa nggak ya, saya bilang, tapi itu meracuni saya setiap mau tidur, kamu neraka, kan kita biasa diancam dari kecil, neraka jahanam, kerak bumi segala macam yang diimpiin gitu, takut sekali kan karena doktrinnya begitu kuat. Terus saya coba pahami itu, terus dia cerita dengan Alkitab, akhirnya saya penasaran dengan cerita yang di Alkitab. Iya dia coba saya, nah sudah mulai reda, saya mulai waktu itu kan mulai ditutup ya, nah buka dikit saya mau ke Gramedia, mulai saya cari tuh, saya pakai jilbab ya, masih pakai jilbab Bu Haji kan. Nah saya ke tempat itu agama Kristen mana tuh buku-buku, terus saya cari, saya buka, saya lihat, aduh ini kok tebal banget nih dalam hati saya. Saya baca, iya maksudnya saya belum pernah loh Pak benar. Tapi dulu SMA saya pernah penasaran, waktu SMA kan SMA negeri itu kalau pelajaran agama yang Kristen itu kan biasanya setelah pulang sekolah. Saya karena sahabat saya kan waktu itu agamanya Kristen, aku mau ikut dong ke kelasmu gitu, saya dengerin aja tapi nggak diterusin. Saya penasaran kalau agama ini apa ya, agama Buddha apa ya gitu, pengen tahu kan. Nah udah, terus kemarin tuh di Gramedia akhirnya cucu saya bilang, nggak malu sih katanya Oma beli lihat-lihat itu kerudung. Akhirnya saya berkali ke situ, saya beli aja deh, saya beli kan, penasaran beli tuh Pak. Bom saya beli, udah saya beli di rumah, saya bingung bacanya, mana katanya pasal, yang mana pasal, kok ini ada hitam ada merah. Akhirnya saya besoknya pergi lagi ke Gramedia itu, saya tunggu barangkali ada orang yang dekat yang agama Alkitab itu. Nah ternyata ada anak sekolah dekat situ, terus saya tanya,
Dek, ini namanya pasal yang mana? Oh ini Bu, yang itu mana namanya ayat? Oh ini, oh begini carinya. Wah, jadi saya ikutin. Nah, semakin hari itu saya mulai baca. Wah, saya bilang baca sedikit kan, saya belum baca banyak. Tapi saya selalu, saya udah nggak jalanin lagi. Saya nggak sebelum ke sini, sebelum ke Kristen, saya sudah ini Pak, saya sudah meninggalkan. Cucu saya sudah tanya, kok Oma nggak sholat? Kamu kalau mau sholat, sholat aja, saya bilang gitu. Oma enggak. Kenapa? Tidak ada di Quran, nggak ada perintah sholat. Saya bilang gitu. Memang nggak ada di Quran. Iya, kan? iya, iya. Nggak ada perintah sholat. Ya udah terserah. Saya bilang gitu. Maaf, mohon maaf ya. Saya bilang begini. Ini nggak ngerti ini sih Tuhan. Gue bacanya itu aja tiap hari 5 kali sampai bosan bacaannya. Kan bacaannya sama aja itu tuh. Nggak ngerti apa nih kalau bahasa Betawinya kan gitu. Doanya sama itu lagi nih. Dan saya juga semakin tua kan. Ah capek gitu udah. Bu, aku Sambil permisi duduk. sebentar Bu, sebentar. Ibu kesaksian begini tapi banyak yang panas. Teman-teman tolong di bawah, tolong tap layar ya. Dan Maaf ya. perkuat dengan mawar atau Maaf. koin ya, karena untuk memperkuat, karena TikTok itu Ya. harus kita perkuat dengan mawar atau apa kopi dan tap layar ya. Oke, lanjut Bu, lanjut. Karena Saya banyak yang mohon sudah maaf, mulai. iya, saya mohon Lanjut Bu, maaf lanjut. dengan yang agama saya yang lama ya, Ya, ya. bapak-bapak ibu-ibu yang agamanya lama, mohon maaf ya. Karena kalau kita ini sulit, waktu itu juga saya nggak susah memahami ini loh, kekristenan lah, Tuhan Yesus itu. Saya pertama kalinya akhirnya gini Pak, saya menyadari ini junjungan saya ini nggak punya mukjizat loh, istrinya banyak, kenapa ya? Terus saya tanya-tanya kan, saya penasaran. Saya ketemu dengan Bapak Quraisy Shihab waktu saya haji 93 ya. Saya sampai kepengen banget ketemu. Ayo kita dong ceritain dong gimana sih. Bahkan om saya yang udah meninggal namanya Abu Yamin Roham ya, mungkin semua juga tahu ya, kiai terkenal gitu. Oh masih om saya. Nah terus disitulah saya mulai berpikir, saya ini manusia ya, saya bilang. Saya punya otak, saya punya akal, nggak ada gunanya saya sekolah tinggi, saya udah S2 ya, saya nggak ada gunanya, saya pelatihan banyak di dunia ini, tapi saya nggak menemukan hati saya, nggak menemukan Tuhan. Maaf ya, maaf, saya nggak dapat, maaf ya dengan agama saya, teman-teman di agama yang lama ya, saya nggak menjelekkan kalian, nggak, saya menjelekkan diri saya sendiri ya, hati saya kok saya nggak bisa nerima itu. Terus setelah itu mulai itu saya tinggalin, wow segala macam di diri saya sendiri. Saya udah nggak, terus saya lihat lagi tentang agama-agama yang lain, saya pelajari juga. Nah kenapa saya ke Kristen tadi, sebelum ke tadi itu saya berpikir ini kok nggak punya mujizat yang ini. Siapa yang punya mujizatnya? Isa dong. Saya kan taunya Isa Al-Masih waktu itu. Isa Al-Masih, dia bisa menghidupkan ini. Terus saya tanya, iya atas izin Allah katanya kan, tapi dia bisa menghidupkan. Izin Allah, iya juga kali, tapi dia, terus baru saya berpikir, kenapa ini yang disembah orang Kristen? Itu awalnya Pak. Kenapa? Begitu lihat di dunia, sebegitu banyaknya. Begitu saya buka Google, ternyata banyak banget, lebih banyak dari agama Islam. Ternyata yang ikut Tuhan Yesus ya. Dulu saya taunya agama ya. Nah terus saya tanya, tapi saya berpikir awalnya, kenapa ya mereka Tuhannya 3? Kan gitu. Mulai saya bertanya, saya penasaran terus. Saya tiap malam ke rooftop rumah saya di atas, saya berdoanya kayak ke langit. Saya nggak tahu saya kenapa doanya ke langit. Saya bilang Tuhan, saya bilang gitu, Tuhan, saya nggak didatangin kayak orang-orang ya, orang-orang mungkin didatangin, tampakan gitu, saya nggak. Tapi saya tantang, karena saya waktu di agama lama saya suka nantang setan juga. Waktu kita, benar Pak, saya kan dokter itu, Iya, dokter, iya. mahasiswa itu kita jaga di rumah sakit kayak RSCM, Iya. kayak Fatmawati, itu kan rumahnya angker ya. Iya, Teman angker, saya lain lari-lari, katanya, nah Nuzulia kamu punya ayat kursi nggak? Kenapa? Aku ngeliat hantu di situ. Ada Mana meja di hantunya? sini, ada Ya? kursi, ada meja di sini. Terus udah gitu dulu tuh saya nggak, Bapak bisa bayangin itu namanya rumah sakit Fatmawati zaman dulu. Iya, iya. Belakangnya lapangan golf, hujan-hujan saya harus ke bangsal belakang sendirian, atau orang ada bunyi-bunyi Iya, iya. apa, saya bilang saya nggak takut, saya bilang dulu saya nggak takut, saya manusia lebih mulia kan dulu gitu. Jadi saya itu nggak takut juga, makanya saya cari Tuhan, saya bilang gitu. Saya cari Tuhan, saya bilang tunjukkan siapa, di mana engkau, saya bilang gitu, siapa Tuhanku. Terus akhirnya itulah ditunjukkan saya nih ya. Terus saya pengen tahu, saya cari tahu ini Tuhan. Akhirnya saya telepon teman saya yang udah pensiun juga, dia udah lama murtadnya kan, dari dia nikah, jadi dia udah pensiun, jadi udah lama. Saya tanya, saya boleh tanya? Terus saya bilang, kenapa kamu 3? Dia ngejelasin, dia nggak ngerti saya. Ada S, menguap, gini. Aduh, nggak bisa jelas deh, saya nggak ngerti. Terus kamu gimana? Aku udah iman, itu Tuhan. Isa itu, saya masih bilangnya Isa kan. Isa itu Tuhan, tapi kenapa 3? Terus saya tanya lagi, kenapa ya ada Katolik ya, ada ini, saya bilang. Itu jadi pertanyaan saya dulu. Enggak, masa bodoh, saya bilang gitu. Saya cari Tuhan. Yang saya tahu itu Tuhan. Masalahnya 3-nya itu yang saya penasaran. Tapi 3-nya itu
kalau di situ kan dibilangnya kan Maria, bukan Maria, Allah Bapa Yes. dan ini. Tapi itu, nah saya bilang kok, nah karena saya ingin tahu, saya buka YouTube, saya buka lagi pendeta-pendeta, saya buka semua YouTube itu. Nah, kemudian saya dapat banyak belajar juga dari Romo Daniel ya. Ada dari YouTube juga, di YouTube itu menceritakan siapa ketuhanan itu ya. Tapi memang benar kalau nggak ada Roh Kudus memang sulit memahami siap Tuhan kita tuh satu, tetapi itu memang ada 3 hakikat itu nggak bisa orang-orang biasa memahami ya kalau nggak ada Roh Kudus. Nah makin waktu suatu saat teman saya, ayo Anita katanya, kamu pergi ke ini ya, nah COVID kan waktu itu. Yang Katolik nyuruh saya ke gerejanya, yang ini. Kamu pergi ke pendeta ini, kamu pergi ke pastor ini deh, kamu kalau mau tahu. Tapi kan gereja kan ditutup semua kan waktu itu. Kok ketemu siapa? Satu tahun ditutup. Nah, kita nggak bisa. Terus jadi saya lihat YouTube lagi. Terus kata teman saya, oh kamu ke ini aja ya katanya. Tapi pakai telepon kan. Mau nggak ke ada Murtadin siapa dibilang siapa Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Saya bilang di mana saya enggak lah, saya nggak mau begitu. Saya mau cari sendiri. Saya bilang saya mau tahu sendiri. Bahkan saya mau berdebat sama ulama saya bilang kenapa situ tahu nggak ngasih tahu, kan situ pasti tahu. Saya bilang gitu kan sama waktu itu Quraish Shihab, saya mau cari dia. Saya bilang sama teman saya mau cari Quraish Shihab, tapi kalau Buya Mendaim udah meninggal, silakan kita ngobrol aja. Kita ngobrol debat ini. Waktu itu kan karena saya masih belum di agama mana-mana, agnostik ya, saya sempat ke mana-mana. Nah setelah itu tapi hari saya sudah yakin itu Tuhan saya bilang. Terus setelah itu cuma itu 3. Nah kemudian saya mulai lihat itu Pak YouTube, ada namanya Fadila Mulia. Waktu itu Fakta Israel. Saya lihat ada Fakta Israel. Ya, Ibu Fadila ya. Bukan Ibu Fadila, Fadil. Oh, Fadil. Kalau Ibu Fadila saya kenal sesudahnya ya. Ini Bapak pendeta, anak muda Fadil. Fadil. Ya. Nah, saya lihatnya dia kesaksian di Fakta Israel, YouTube-nya Fakta Israel Monique Rickers ya. Ibu Monique. Nah, terus kesaksiannya anak muda ini saya lihat, wah luar biasa. Nah, di bawahnya tuh dia jual buku, ada nomor HP. Terus saya catat, kemudian saya ini Pak, terus catat saya WA, saya coba WA. Yang nomor, karena mungkin itu manajemen yang jual buku ya. Udah kira-kira sebulan lah, udah tiba-tiba WA saya dijawab, ya ibu bisa saya bantu, terus saya bisa menolak. Itulah dari situ. Terus saya bilang, oke, kita ketemu katanya. Mau ketemu ya, ketemu. Saya bilang ketemu janjian karena dia ada di diaspora yang di City tuh, Tamrin City ya. Ibu bisa nggak katanya, Jakarta kan masih tutup begitu. Waduh, tapi kan kita kalau dulu masih ke gerejanya kan harus daftar dulu tuh. Harus pakai pokoknya pakai daftar, nggak bisa sembarangan. Ketemu saya di luar negeri. Saya bilang, kok di situ emang ada bayangan saya dulu gereja itu gedung. Oh, rupanya saya baru tahu gereja itu ternyata ada di ruko-ruko, ada di mall. Aduh, saya bilang kan, itu tuh saya baru tahu. Waduh, benar-benar bertahun-tahun saya nggak tahu. Nah, terus setelah itu ketemu. Sekali aja ketemu cuma ngobrol-ngobrol gitu. Udah, tapi saya perkembangan rohani saya setelah itu udah akhirnya cucu saya kan ikut. Ya. Teman saya bilang, cucu saya yang lebih mendorong. Oma umurnya udah berapa? Kenapa kita nggak dibaptis aja? Gitu. Pemuritan belakangan kan. Akhirnya saya WA itu, yang saya tahu kan Fadil, Bang Fadil saya manggilnya. Iya, Bang Fadil. Saya bilang, aku mau dong, kami mau dibaptis. Oh iya nanti dicariin yang dekat. Nanti akhirnya saya dapat di Shalom Pak Bumbong, shalom semua. Shalom Bapak. Nah akhirnya saya dapat di Tangsel ya, ada hotel di situ di rooftop. Jangan sebut nama gerejanya dulu, jangan. Oh ya oke. Nah terus di situ kami berdua dibaptis. Saya juga pertama nggak ngerti bagaimana caranya, harus gini, saya harus bayar berapa? Nggak usah bayar Bu. Oh saya pikir harus bayar. Udah. Ya. Terus kita ke sana. Akhirnya dibaptis yang kami berdua. Tahun berapa Bu? Tahun berapa? Tanggal berapa? 2019. Wah, berarti 19 November. Oh November, berarti mulainya COVID itu ya? Iya, 4 tahun sebelum ke belakang berapa ya? 2020. Sekarang berapa? 24 ya? Iya, 2020. Iya. Berarti mulai COVID kan 2020 itu? Ya, bulan November lah. Oh, berarti sudah COVID. Itu COVID parah Bu? Ya. Sudah COVID parah itu? Ya, sesudahnya Pak, iya masih COVID sih, masih COVID itu. Nah, di situ kalau cucu saya ngalamin, dia kan orangnya kan kalau dulu dibilang indigo. Jadi dia waktu setelah itu dia ngelihat merpati dari angkasa kalau cucu ya. Maksudnya enggak, dia melihat ada merpati 2 hingga terbang lagi. Cucu di atas sekali Pak, kita di rooftop lantai hotel, lantai paling tinggi. Setelah selesai sudah
sini ke sininya saya kan mau ini, saya kepengen kayak kalau jadi yang dulu pengen pengajian gitu kan, pengen apa Iya, iya. gitu. Akhirnya kemana ya saya? Akhirnya saya diajak kelompok yang di Jakarta itu, diajak itu kelompok-kelompok Bluetooth yang tadi. disconnected. Nah kemudian saya belajar, saya beli. Nah saya dapat memang waktu itu, terus saya bilang kok ini kecil amat ini ya. Saya beli lagi yang lebih besar Alkitab. Setiap hari dari pagi saya nggak berasa sampai dari setelah praktek saya baca, bahkan nggak ada pasien saya baca sampai nggak tahu nih sampai subuh saya baca. Saya hatam. Bapak bisa bayangin, saya bukan asal baca Pak. Yang namanya Bapak bisa bayangin yang namanya kitab bilangan, imam bilangan itu kan semua angka kan Pak. Ini sekian siapa? Betul nggak Pak? Silsilah itu saya tulis lagi, silsilah Tuhan Yesus semua yang dari semua kitab. Tamat saya, tapi saya benar-benar terus saya ikut komunitas kan di grup saya pensiunan, saya udah mulai. Wah katanya teman-teman, wah gempar lah ya di kalangan saya, gempar. Biasa di kalangan pensiunan di dinas kesehatan saya tuh ya, gempar lah namanya. Saya sampai sekarang kan masih dipanggil Bu Haji. Saya tinggalnya masih di kampung, panggil Bu Haji, nggak apa-apa dia dipanggil Bu Haji. Ibu Haji jadi Kristen. Saya dipanggil Bu Haji, ya biarin aja saya. Tapi memang kita kan harus memberitakan kabar baik karena kita Amin, amin. kasihan Pak. Saya masih mendoakan anak saya. Anak Ibu saya sekarang di mana? Di Jakarta atau di? Saya di Tangerang. Ya, nggak usah sebut nama alamat ya. Oke, nggak saya sebut. Tapi saya tokoh masyarakat di sini. Setelah saya pensiun, saya tokoh masyarakat. Saya tokoh lah di sini, ditokohin lah di sini Pak ya. Terus biasa seperti ini teman-teman saya mulai menghujat-hujat. Saya sapa mereka dengan kasih sayang. Itu Pak caranya. Kita kasihan sama mereka sebenarnya. Saya kasihan sama saudara. Nah di lingkungan keluarga saya juga baru-baru ini aja mereka tahu. Taunya karena kesaksian ini. Kami pernah kesaksian di salah satu ini. Akhirnya kan ada YouTube itu tersebar. Nah ada dua. Saya kan anak dua. Anak saya kalau yang satu nggak begitu ini, bahkan dia mau baca. Kamu bawa aja Alkitab, saya bilang. Diskusi walaupun ini, cuman yang satu keras, printnya keras ya, udah nikah semua. Sampai dia tangis-tangisan, dia menangis, saya menangis. Mama katanya, wah, mama masih nggak inget aku duduk di pangkuan mama waktu mama sholat. Ya itulah mama menyesal, kenapa kok baru sekarang? Ya itu memang rancangan Tuhan, saya bilang. Dan saya harus berani, dia nangis, marah. Sampai sekarang dia nggak mau diskusi masalah itu. Dan bahkan adik saya semua, saya pikir kan alirannya begitu, mereka caranya beda. Dengan dia tanya, seberapa pahamnya sih, ketenjing nanya kenapa saya ikut Tuhan Yesus. Kalau ini kan orang tanya begitu ya, dia bangga balik, kenapa kamu mau nanya agama saya yang lama sejauh mana sih? Nah, mereka menganggap saya kan anak nomor paling tua. Kalau saya jawab ke adik-adik saya ya, udah nikah semua, kalau saya jawab nanti kamu tersinggung, kenapa saya milih Tuhan Yesus, nanti kamu bisa terima nggak? Saya bilang gitu jawabannya, saya bilang gitu karena saya memang udah gak iman, susah dong, saya udah gak percaya dong kan gitu kan, karena saya udah tahu ini Tuhan saya yang ini. Mohon maaf ya, yang teman-teman yang lain coba, saya juga menyadarin memang dia yang lama itu doktrinnya kan kuat banget, karena kan kita yang lama itu kan memang penuh dengan ini dosa, pokoknya ancamannya dosa lah, banyak ini dosa, Yeah. neraka jahanam, kerak neraka segala macam lah gitunya, logikanya nggak dipakai gitu ya. Jadi ya begitu. Dan untuk orang-orang memang gak bakal sulit memahami ketuhanan Tuhan Yesus itu. Mereka memaki-maki, kok manusia disalib, dia nggak ngerti. Karena dia, cucu saya aja udah bisa bilang kan, dosennya suka tanya, oh dia Tuhan, bukan Tuhan kata cucu. Oh dia manusia kata cucu. Oh dia memang manusia katanya, cucu saya bilang. Saya saling menguatkan ya. Saya kan hanya berdua, kita berdoa mau tidur sama-sama, kita menguatkan. Saya baca ulang-ulang Alkitab, kita ibadah tiap minggu. Masa bodoh sama dulu kan saya karena yang di Jakarta malam, masa bodoh urusan saya nggak peduli dengan urusan pendeta ya. perpuluhan yang ribut-ribut segala macam. Yang penting saya dapat memuji-muji Tuhan, ya nggak, memuji-muji dengan lagu-lagu rohani ya, Ibu Pendeta yang luar biasa, sehingga saya merasakan kehadiran Tuhan Yesus gitu ya. Dan bahkan saya baru saja Pak mengalami, boleh dibilang mujizat. Saya ini kan baru April kemarin saya jatuh ya Pak ya, saya dilarikan ke rumah sakit. Nah ini saya dilarikan ke rumah sakit karena saya waktu itu saya jatuh, tapi dikira dengan perdarahan otak Pak, pembuluh darah saya pecah. Pak bisa bayangin kalau pembuluh darah otak pecah. Iya. Sakitnya minta ampun, kayak seperti vertigonya seperti disedot bumi. Umur saya 67. Nah
Di saat itu cucu saya sendiri, dia telepon anak saya kan di luar negeri, dia telepon ini telepon, tapi saya nggak pingsan, saya masih bisa instruksi teman saya si ini ada di rumah sakit ini, saya kan di Siloam kan, saya udah tahu trauma center ada di sana, nggak jangan di sini, terus ambulan di sini kan ada dibawain dengan dari sini dibawain ambulan, terus apa yang kejadian Pak? Perdarahan. Sampai saya nggak bisa melihat, tutup, saya nggak mau lihat karena saya vertigonya minta ampun. Sampai saya disuntik petidin ya, sejenis narkotik Pak, menahan rasa sakit. Itu semua datang di situ, bahkan anak saya datang. Saya apa yang saya rasain Pak? Saya tidak sedetik pun saya lepas mengucap nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, saya bilang, Bapa Putra dan Roh Tuhan Yesus, saya bilang, oh, dengan darahmu, saya bilang gitu. Terus saya dirawat 10 hari, berat badan turun 10 kilo. Teman saya udah ngebayangin pendarahan otak harus dioperasi. Kegagalannya usia begini kan, tapi tidak perlu dioperasi Pak. Katanya hanya penyerapan aja. Terus apa yang saya alami Pak? So setiap napas saya sebut dalam mimpi. Kan keluarga saya kan semua kan pakai jilbab yang datang kan, ibu, adik semua, dan bahkan teman-teman komunitas saya datang juga mendoakan saya, membawa ada yang kasih minyak urapan segala macam. Saya nggak obatnya itu pahit sekali ya Pak ya. Nah, apa yang saya rasakan itu saya melihat di situ gambaran Tuhan Yesus Pak. Saya nggak lihat, tapi sekepalanya aja yang diduri Pak, dikasih duri. Itu dalam mata saya kejam, saya lihat itu Tuhan Yesus dengan saya merasakan sakitnya duri nancep di kepala. Coba Pak, mujizat yang saya rasakan begitu ya. Saya merasakannya Tuhan Yesus itu yang mungkin karena sakit saya, tapi kok kenapa saya bayangannya itu. Dan sekarang saya 100% sembuh. Amin. Ya, ini mujizat Pak, mujizat. Saya bilang, saya tahu Tuhan, saya bilang, Tuhan Kau punya rancangan ke depan. Saya walaupun saya dipanggil, suruh pulang, saya sedia. Tapi Tuhan ada rancangan ke depan. Saya harus mengabarkan kabar baik ini. Makanya memberi kesaksian kabar baik. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum, jangan menghina-hina ya Tuhan Yesus. Kalian gak usah hina, kalian pelajari aja. Pelajari siapa dia. Amin. Siapa itu? Karena setelah sekarang saya tahu, beda. Yesus dengan Isa Al-Masih itu beda banget. Beda banget. Itu memang benar itu. Itu semua orang Yahudi. Ya, nggak bisa Israel, ya, bukan Yahudi ini, dari Israel. Nah, akhirnya saya rindu banget, saya ingin ke sana ya. Saya bilang Tuhan Yesus, mungkin nanti saya diberi kesempatan saya datang ke tanah Israel melihat sejarah ya sejarah suci di mana Tuhan Yesus ada di sana, berjalan-jalan di sana, nanti akan ada di sana. Saya bilang karena kemarin saya salah lihat, saya pergi ke tempat yang salah. Ya kan, maaf ya, saya ke tempat yang salah, terus terang aja, saya nggak ada nama Tuhan. Mohon maaf Bu, Pak Bobom potong. Teman-teman minta maaf ya, karena Pak Bobom sudah lihat penonton sudah semakin banyak, takutnya kita hang. Jadi ibu kan takutnya begini, ibu kan sudah follow kan Pak Bobom 06 ini, sudah 04, oke. Ibu tolong follow Pak Bobom 08, sudah 08. Coba belum, yang mana ya? Oh nanti ya? 08, takutnya nanti kita rungkat kan. Oh iya iya. Terus ibu sekarang coba ibu gimana caranya? Sekarang ini ibu tolong ambil bolpen dan buku, coba catat saya punya nomor HP. Sebentar. Ya ambil dulu buku dan bolpen. Takutnya ibu bersaksi tiba-tiba kita rungkat. Karena kelakuannya Muslim kalau panas begini. Iya, saya sudah mulai dapat tanda-tanda jadi. Makanya saya tolong teman-teman tolong tap layar ya. Nggak usah panas itu. Iya, soalnya channel yang paling sering dirungkat itu CP, Pak Bom dan Raja Debat. Kami bertiga dengan yang sering dirungkat ya dengan siapa ini ini Kiamat. Ya. Oke, apa Pak? Saya catat apa nih? 0821 ya 98 98 33 11 00. Ya, pendeta Bom. 0821 98 33 1100 Pak Bom. Oke. Ya, bukan bikin aja pendeta Bom yang gendut. Ya. Saya udah kesana loh Pak. Ya. Takutnya nanti tiba-tiba kita rungkat. Ya, kesaksiannya ibu malam ini luar biasa loh. Luar biasa. Saya udah ke Membramo Tengah. Bapak tahu Membramo Tengah? Oh, itu di Jepura di Papua sana. Pak Bom pernah pergi. Pak Bom di ada Papua Barat. suku Pak waktu itu. Iya. Saya udah ke seluruh Indonesia Pak. Saya udah keliling Indonesia ke tempat-tempat pedalaman. Tapi ke Anggi belum toh? Nias, ya? Anggi belum toh? Anggi belum. Anggi apa Pak? Anggi di tempatnya Pak Bom. Anggi. Dingin. Oh di itu. Oh saya belum, Toraja.
Anggi. Manokwari naik Anggi dulu. Oh, Manokwari belum. Saya baru ke situ. Ibu nanti Baru ibu ke- sebentar setelah ini puji Tuhan ibu nanti WA Pak Bom ya. Pak Ya, Bom ya, betul. sebentar ini ada di Jakarta. Oh, iya. Nanti ketemu dan Bom. Oh iya. Pak Bom doa. Saya sibuk. Kita doa ya. Nah, Hmm. ya Pak. Belum, Ini Pak Bom, belum, gimana Pak nih? Bom. Mau diterusin apa? Lanjut. Mau dilanjut? Nah, Tadi sampai di ya. yang ibu tadi ibu saksikan. Lanjut. Nah, jadi apa namanya tadi sampai mana tuh ya? Jadi memang ikut Tuhan Yesus itu saya itu mencari Tuhan karena kita harus cari Tuhan deh, jangan iya aja gitu ya. Saya gini Pak, mulai saya di haji itu pergi haji, saya ngeliat Iya. kelakuan ketua rombongan waktu itu ya, Iya. harum-harum yang KBIH, nipuin jamaah kasihan. Itu pertama kali saya lihat, aduh si orang mereka kan jual tanah, waktu itu masih 7 juta pergi haji, sampai dapat living cost kan, biaya hidup di sana. Kalau saya kan dibayar, saya kerja dibayar. Nah, mereka sampai nggak punya makan. Akhirnya, dokter, ini dibohongin. Nanti kita ziarah ke sini. Ini kelakuan orang-orang itu. Saya juga berkali-kali saya kerja di Pondok Gede. Saya nggak pergi haji, tapi saya minta saya cuti, bela-belain cuti di dinasan saya, izin ke kepala dinas, saya mau tugas di Pondok Gede. Saya jadi pemeriksa. Kan pemeriksa haji 3 tingkat, puskesmas, dinas, Pondok Gede. Nah, di situ saya jadi orang kasihan juga memang. Saya tuh orangnya kalau perlu dulu saya kalau jadi dokter zaman dulu kan zaman orang Ethiopia susah, sebenarnya saya mau masuk Wamil tentara, saya pengen jadi tentara dulu, saya mau jadi ikut perang. Saya soalnya orangnya senang sosial Pak. Saya mau ikut terjun di tempat perang. Saya ngobatin orang luka atau orang-orang miskin waktu itu, tapi kan nggak kesampaian jadi wajib militer. Ya udah kemanapun, jadi saya biasa ini orang gitu. Saya nggak mau, dari zaman dulu saya nggak mau menghina agama orang. Lagi zaman saya dulu di situ, teman saya agamanya ini, saya yang Buddha, yang Hindu, sahabat saya orang itu, cuman orang tua saya marah, jangan berteman sama orang Kristen, jangan sama orang Cina, jangan sama orang Buddha. Marah saya, bapak saya galak. Nanti makan daging babi. Nah, kan gitu. Wah, akhirnya ya begitu. Saya kalau pengen tahu, kenapa sih kamu? Nggak apa-apa dong kita bertanya gitu. Wah, jangan, kadang orang itu jual buku tuh begini. Saya bilang sebegitu jahatnya sih orang. Ngata-ngatain juga. Ya bodoh aja itu orang kalau misalnya masuk karena Indomie, kan zaman dulu kan nanti dikasih Indomie Iya. pindah. Ya bodoh banget itu orang. Nah, makanya saya nggak percaya orang yang kok bisa balik lagi, dan bahkan saya anggap orang yang keluar ya dari pengikut Tuhan Yesus pindah ke agama lain, saya anggap mereka itu bukan pengikut Tuhan Yesus. Saya nggak mau dibilang agama Kristen, saya Oke. anak Tuhan, pengikut, karena Kristen itu bukan agama. Nah, amin. Jadi saya mau ikut Tuhan Yesus, saya anak Tuhan. Jadi kalian jangan ini. Dan sekarang kepada siapapun saya bilang, saya dengan cara saya ya nggak vulgar saya. Kan saya dokter, saya bisa bilang kalau kan mereka banyak ngeluh kan, namanya pasien kan mengeluh semua. Ya nggak ngeluh macam-macam atau teman. Ya tapi sekarang dengan ikut Tuhan Yesus Pak, aduh hati saya rasanya, Tuhan ada di dalam diri saya karena Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan, Roh Kudusmu jangan jauh dari diri saya. Cucu saya juga saya bilang, setiap hari saya merasakan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus benar-benar luar biasa, saya bilang. Tuhan Yesus, saya merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh khawatir hidup. Saya bilang juga sama keluarga saya, ada mengeluh atau teman-teman saya, kamu nggak usah ngeluh. Kita hidup nggak usah mengeluh. Kita ini ada di rancangannya Tuhan. Kita punya Roh Kudus. Kalau yang kita udah ikut Tuhan Yesus, kemana kita harus pergi bertindak? Kita tanya, Roh Kudus, Tuhan Yesus, mana Roh Kudus? Berbicaralah Roh Kudus. Kudus berbicaralah, aku harus bagaimana? Kan begitu. Gak bisa. Kemudian juga kalau pasien-pasien juga saya bilang, kesembuhan darimu ya Tuhan. Saya bilang, saya hanya tangan saya saja sama otak saya berpikir. Itu saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi gitulah Pak, dengan ikut Tuhan Yesus saya sudah merasakan Jamahan Tuhan Yesus. merasakan kayaknya Kebaikan, saya ya. benar-benar Kebaikan. enteng. Saya juga kepada orang tua saya, adik-adik saya doakan, semua saya doakan. Memang sih hak prerogatif Tuhan, tapi saya minta terus, anak saya Tuhan minta. Siapapun orang yang ini minta. Ada juga waktu itu tukang saya bilang, Mamang, saya bilang tukang ya, udah, Mamang sekarang hidup susah, saya bilang gitu, maaf ya, sekarang kamu ngerjain agama enggak, sholat enggak, puasa enggak, terus mau ngapain? Saya bilang gitu. Kamu apa dong? Saya bilang gitu kan. Biasa kan tukang-tukang bangunan kan. Iya, mereka jarang. Ya bukan jarang lagi. Nggak Dia pernah, pikir ya. orang miskin dapat ini kali, dapat. Saya bilang nggak mikir tuh. Saya bilang gitu.
Saya ke semuanya lah, ke semuanya ini yang ada di sini juga ya. Saya nggak ini. Saya tidak menyuruh kalian ikut ya, karena itu hak prerogatif Tuhan Yesus. Tapi coba dipakai pikiran kita, ya pikiran kita, jangan iblis yang masuk ke kita. Karena iblis itu yang merasuki kita, cuman ini Pak, nafsu itu banyak nafsu. Seks itu seks yang luar biasa. Seks itu kalau udah nggak seks antara Bu jangan bilang huruf ya. Oh iya, oke. S aja ya. S itu udah nggak normal. Makin kesini saya kan tahu orang yang berpasangan lebih dari satu itu kecenderungan akan seperti makan permen, ketagihan, cari lagi. Nah, kata orang, kok makan sayur asam melulu istilahnya. Kan dia cari orang ketiga, orang keempat, itu iblis yang ada di situ. Nah, mau kita badan kita dirasuki iblis. Karena di dunia ini bukan kecanduan narkotika yang kita takutin, kecanduan S. S Pak yang lebih bahaya. Iya, betul. Saya kan spesialisnya di bidang itu. Iya. Terus di kementerian, di Dinkes begitu juga. Itu yang kita takutin sebenarnya, ya. Tapi kalau udah kerasukan, udah Pak, otaknya itu istilahnya kalau ngelihat kebo kayak ngelihat wanita bahaya nol. Iya ngelihat kebonya, ya itu sampingnya Pak. Benar Pak, makanya itu film kayak gitu laku. Anak-anak diracuni sejak kecil. Jadi Iya. nah, iya Pak, benar-benar saya ngelihat ya, terus pernikahan juga ya, pernikahannya Kristenan yang diberkati Tuhan Yesus luar biasa. Suami istri ini harus dia anaknya diserahkan ke Tuhan kan? Karena orang tua yang disatukan oleh Tuhan Yesus itu harus mengajarkan anaknya. Ya jangan berlaku nggak benar. Jadi itu Pak, kita hidup itu semua nafsu ada di dunia. Nafsu apalagi harta. Apalagi ibu seorang dokter spesialis bagian itu. Begitu Bu ya? Ya. Jadi bagian saya nggak boleh sebut. Ya, jadi itu saya kasihan sekali memang Pak. Saya kasihan sekali generasi, apalagi di sini ya. Kalau Indonesia kalau masalah Indonesia saya memang dari dulu kalau rapat saya paling vokal. Indonesia ini pertama kali yang harus ditangani satu masalah penduduk kalau saya bilang. Jangan kesehatan dulu. KB zaman seperti Soeharto dulu. Pak Harto. Harus dipaksa. Kayak di Cina kan anak hanya satu. Supaya nggak berkembang. Ini Indonesia yang tambah banyaknya penduduknya. Bukan ekonominya yang tambah banyak, penduduk kita kan bertambah. Bertambah setiap tahun. Hasil survei bertambah, sekarang udah mau menjelang 270 juta, mau nanti ke 300 juta. Siapa yang mau kasih makan? Bagaimana ngelola? Misalnya kita punya anak banyak, ya, anaknya nggak bisa tidur, dia dalam satu rumah sempit, kecuali anaknya sedikit. Gimana kita kasih ke situ? Ya, jadi akhirnya ribut. Nah, apalagi ajarannya yang boleh lebih dari satu, ya udah makin nggak karuan lagi. Baru kawin anak kecil lagi. Iya, gitu. Jadi itu kasihan. Benar Pak. Aduh kasihan banget. Jadi kalau memang begini, kasihan saya. Jadi ya pasti. Jadi ibu dokter selama jadi dokter ini, maaf ya, selama ibu lihat ini kan, setelah ibu jadi Kristen pasti ibu kan bisa berpikir kan, yang dulunya ibu jadi dokter pasti orang-orang banyak kan, karena ibu spesialis juga di situ. Terus ibu lihat, ibu dokter lihat ibu-ibu yang di bagaimana dengan suaminya, kemudian orang yang diperkosa, kan pasti ibu mengalami itu kan, ibu tahu ya kan? Kasus anak-anak ngiri ya. Benar, anak-anak juga yang itu juga banyak. Jadi ya begitulah. Itu mungkin salah satu membuat ibu punya iman gara-gara masalah ini juga ya, masalah SSL ini. Itu salah satunya. Saya punya iman itu satu karena termasuk saya pergumulan hidup juga dari kecil itu pergumulan hidup lah ya. Dan saya orangnya begitu Pak, ingin tahu. Kenapa sampai juga dulu masalah selangkangan yang mereka ributkan ya? Ya. Oh iya. Nah itu ya makanya itu Pak, waktu saya kesana makanya saya lihat ya, kenapa sih orang sana kenapa sih seneng banget ngelihat perempuan itu, yang dilihat kata orang nggak nenek-nenek, nggak jelek, nggak ini, lo hati-hati lo kalau belanja kesana tuh ditempel itu sama. Tapi memang yang ada yang jualan-jualan toko di situ kan orang-orang yang bukan kelas orang kayanya Pak, orang dari Yaman, orang itu yang jualan di emper-emper itu, yang jual-jual toko-toko di Mekah Madinah itu. Yang orang kayanya kalau musim haji dia keluar negeri, apalagi raja. Ya keluar negeri dia Pak. Jadi gitu Pak. Jadi kenapa saya ikut Tuhan Yesus ya, saya harus semakin kuat. Nah, yang lucunya saya sudah mengalami tidak dapat warisan, nggak apa-apa. Saya bilang gitu, wah nggak apa-apa, kecil Tuhan saya harganya.
nggak apa-apa. Saya cuma bilang, oh nggak ada coba. Emang ini aturan negara apa? Saya gitu aja Kak. Ada tiba-tiba saya nggak dikasih kan? Saya tanya, nggak dikasih jatah, ya itu. Walaupun saya terima karena nggak akidah katanya. Oh aturan dari mana tuh? Saya bilang, emang ini negara Islam ada undang-undangnya, gitu. Ada saya diam semua. Ya tapi saya diberkati terus sama Tuhan. Tuhan kasih semuanya. Saya nggak akan takut hidup ini, gitu Pak. Jadi itulah sedikit kesaksian saya. Baik, terima kasih, kemudian satu lagi, saya dulu tuh tukang sunat. Sunat masa, sunat dewasa juga Pak, saya sunat dewasa juga. Yang mau alap sunat juga. Ada, saya pernah cerita Yang lucu sama, laki-laki, ini saya pernah pegang cerita lucu lato-lato. sama Pak penggugat deh. Yang pernah dipegang sama ibu lato-lato ya, sadar ya? Itu pekerjaan saya Pak. Saya ya kalau nolong lahir juga, saya Iya. dokter ya biasa-biasa. Yang misalnya dia nggak bisa kencing, kalau di rumah sakit harus dikateter, ya nggak? Kan harus Iya. dipegang. Iya, Masuk dokter, selang. iya. Kalau nggak dipegang gimana? Yang kena Melesit-melesit. spilis, kena singa, ya kan? Ah, itu Iya. kan harus dipakai sarung tangan. Iya, kan dokter kan spesialis. Nah. Mm-mm. Jadi Pak, waktu saya udah pernah dengar ya saya nyunatin mualaf. Jadi ceritanya gini, saya di puskesmas waktu itu. Nah, waktu itu ada KUA-nya kan deket. Saya dapat telepon, dok saya kirim tuh mualaf mau disunat. Saya kan berdua sama perawatnya cowok dong, ya perawatnya laki. Ah, Mantri. ya kita dia nyiapin ya, apa namanya, orangnya datang orang Kalimantan kalau dia mau mualaf mau nikah nanti malam. Oke masuk. Terus saya bilang Pak sama perawat saya nggak ngelihat, udah saya pakai sarung tangan, pakai APD lah, nggak ngeliat pasiennya. Saya udah lihat bapaknya di tensi cukur, ya udah Pak cukur, kan dicukur ya, perawatnya nyukur. Terus berapa ampul dok? Wah itu kayaknya gede, ya 5 deh, saya bilang gitu, 5 ampul. Saya bilang. Karena kan kalau itu kan kita hitan biasa kan, bisa perdarahan kan, kalau nggak laser itu sebenarnya nggak ada laser itu cuma dibakar. Terus udah tuh, saya udah ya udah Pak di blok di anestesi saya bilang gitu kan, bapak itu kan biasa sunat juga, udah tinggal nanti kan motongnya saya kan sama dia juga jepit-jepit. Pas udah Pak, udah dok, yuk siap. Nah pas udah tau nggak, saya teriak Pak, waduh gitu. Kenapa Pak saya teriak? Tahu nggak? Tahu. Begitu saya lihat, ternyata sudah disunat. Oh sudah disunat. Udah disunat. Saya bilang, wah si bapak. Saya bilang, bapak nggak bisa lihat. Habis kata dokter katanya disuruh anestesi katanya. Saya pikir katanya disunat. Ternyata saya telepon tuh Pak itu. Tahu Pak gimana sih Pak? Saya bilang udah disunat, bapak suruh sunat. Saya bilang gitu. Wah ketawa. Habis dong. Ya? Kenapa Pak? Habis dong. Belum, nggak jadi Pak, nggak jadi. Nggak jadi. Bu, saya mau tanya dulu Bu. Ya. Tadi yang ada yang lucu. Apa? Kalau andai kata dia belum disunat, ibu sunat, berarti dia langsung naik di malam pengantin, malam Nggak. pertamanya nggak bisa bikin apa-apa. Bisa dong, nggak bisa masih ada benangnya jalan. Wih, Tadi yang saya mau ketawa Bu. terus Pak, akhirnya saya cuma minta surat aja dok, diliatin doang. Ih si bapak. Akhirnya itu bapaknya lagian dia mau pulang, dia dengan baal dan gundul dia pulang. Baal sepanjang sampai malam dia pengantin kan. Wah itu. Terus ada lagi Pak kasus, banyak yang minta dibuang, misalnya apa? Dipakein cincin katanya, dipakein apa, batu apa? Agil. Di ininya, saya bilang gila aja nih orang, emang sih preman. Karena kupikir kan saya di Ada kecil yang dibawa, dikir, jangan nonton, ini dokter. karena memang pengalaman saya kan gitu, kerjanya ada lagi. Saya Ibu bilang, Ana tidur, Ibu Ana belum umur. Itu WK keluar, WK. Jangan datang, WK keluar. jadi pokoknya itu. Terus saya tanya, bapak ngapa-ngapain juga dimasukin tasbih Pak? Masukin kayak tasbih gitu. Sekarang dia udah Berapa agil Bu? Berapa agil? Oh, ada aja namanya. Kelakuan orang macam-macam. Pak Bom tahu aja. Ya, pokoknya. Ada yang bersaksi di saya Pak Bom. Oh. Ada yang bersaksi Pak Bom. Kami pasang agil dosa nggak sebenarnya dosa. Nah, makanya Pak. Udah kerjaan kalau Iya, kerjaan lanjut. dokter ya begitu. Ya. Jadi itu pengalaman saya masa dulu. Sekarang saya nggak mau lagi. Misalnya itu kan lo hitam, enggak, saya nggak mau lagi, nggak mau ngelakuin itu. Udahlah, masa lalu saya bilang gitu. Iya Kalau lanjut dulu. bisa.
Ya begitu Pak. Jadi sekarang saya semoga imannya semakin bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus terus ada. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh dokter tersebut. Ya, dalam pengakuannya dia adalah seorang dokter. Itu urusan pribadinya. Bahkan dia dengan tegas berkata bahwa dia dokter haji. Jadi bagi teman-teman muslim yang pergi haji, dia salah satu yang ikut untuk menangani kesehatan orang-orang yang ada di sana. Pasti dia bukan Kristen. Dia beragama lain yang akhirnya memutuskan untuk percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Perhatikan, ini keputusan pribadi, bukan diajak, tapi karena dia mengetahui jalan kebenaran dan hidup, yaitu melalui Kristus. Firman Tuhan terus akan tergenapi bahwa Yesus datang untuk semua orang, untuk dunia yang berdosa, supaya diselamatkan olehnya. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk dunia. Dalam sejarah catatan Alkitab, Yesus datang pertama-tama untuk dunia yang berdosa, dunia yang masuk dalam kebinasaan, dunia yang terpisah dari Tuhan. Maka Allah mengurusnya dengan cara menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi kurban perdamaian atas dosa-dosa manusia. Maka dengan tegas berkata bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Bukan berarti dia Tuhan baru karena kita akui, tapi dia sudah menjadi Tuhan. Tapi Tuhan itu maksudnya gini, kita mempercayakan hidup kepada dia, iman diberikan dan kita percaya kepada dia sungguh-sungguh, mengaku dengan mulut dalam percaya dalam hati bahwa di dalam dia keselamatan satu-satunya, maka kita telah diselamatkan. Telah diselamatkan, dosanya diampuni, maka akan ada sukacita terbesar yang pernah ada. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi juga di sorga ada sukacita besar. Selamat untuk mereka yang melihat kebenaran, karena hanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang Esa, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus bukan pedoman, tapi dia adalah jalan. Yesus bukan petunjuk, tapi dia adalah jalan, dan jalan, tidak ada yang lain. Jadi teman-teman, mari sadari akan hal itu. Ingat, terakhir, ini adalah keputusan pribadi, pengalaman pribadi, pengalaman personal yang mungkin bisa dialami oleh orang lain. Jadi tidak usah kepanasan. Semua orang berhak untuk memilih agama yang diyakininya benar dan diselamatkan oleh Kristus. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.